Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, nggak terasa nih, 1 minggu sudah berlalu. Hari ini adik-adik kembali lagi loh ibadah sekolah minggu. Nih kakak Fani dan kakak Wawan, lihat nih wajah adik-adik yang setia. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kami masih bisa kembali beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, berikan kami sukacita, berikan kami semangat agar kami bisa memuji Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Kita angkat satu pujian, katakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa kak? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi katakan, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kakak mau adik-adik ambil posisi yang paling baik. Kita mau masuk ke penyembahan kita. Baik. Nah adik-adik, saatnya kita mau katakan Tuhan selalu baik buat kita, amin. Dia yang paling peduli dan paling mengerti setiap keadaan hidup kita. Kita angkat satu pujian, katakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala
Halo, Shalom adik-adik Kids Church. Apa kabar kalian semua? Wah, udah berapa minggu ya kita tidak jumpa. Nah, hari ini Coach Jin Hao akan bagikan lagi nih sesuatu firman Tuhan yang mau Koko sampaikan. Nah, judulnya adalah hal memberi sedekah. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, Koko mau nanya nih sama kalian semua. Ada gak nih yang tahu apa sih artinya memberi sedekah? Ada yang tahu? Nah, memberi sedekah adalah ketika kita mengorbankan sesuatu yang ada pada kita untuk mereka yang membutuhkan. Nah, Koko ulangi sekali lagi ya adik-adik. Apa sih artinya memberi sedekah? Memberi sedekah adalah ketika kita mengorbankan sebagian dari apa yang ada pada Koko, apa yang ada pada adik-adik untuk mereka di luar sana, mereka yang membutuhkan bantuan. Oke, jadi adik-adik udah tahu kan nih arti memberi sedekah. Nah, setelah kita tahu arti memberi sedekah, Koko mau kasih tahu lagi nih, mau nanya juga nih. Adik-adik kira-kira tahu nggak? Ketika kita memberi sedekah, apa sih yang diberi? Koko, kita beri sedekah itu beri apa sih? Beri uang ya? Nah, adik-adik, ketika memberi sedekah, tidak hanya semata-mata berbicara soal harta, soal uang, bukan. Tapi ketika kita memberi apa yang ada pada kita, mungkin kita memberikan pakaian kita, mungkin kita memberikan harta kita, atau kita memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi adik-adik udah tahu ya, jadi memberi sedekah bukan lagi soal harta aja, tapi kita juga memberikan apa yang ada pada kita, pakaian, mungkin makanan juga untuk mereka yang kelaparan. Oke adik-adik, jadi sekarang udah paham ya, memberi sedekah itu kepada siapa aja. Nah adik-adik, ketika kita memberi sedekah, kepada siapa sih? Nah tadi kan kita udah tahu arti memberi sedekah, kita udah tahu apa sih yang bisa kita beri untuk sedekah. Nah sekarang kita mau tahu kepada siapa? Siapa yang menerima sedekah ini? Nah yang pertama adalah orang yang lemah. Ketika adik-adik melihat ada orang lemah di sana, memerlukan bantuan, nah kita sebagai anak-anaknya Tuhan, adik-adik sebagai anaknya Tuhan, kita harus membantu mereka. Ya, yang kedua adalah orang yang sakit. Mungkin mereka yang sedang sakit. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, cara memberi sedekah kita juga bisa berupa doa, berupa perhatian. Ya, yang ketiga adalah orang yang lapar. Orang yang lapar adalah orang yang mungkin di luar sana adik-adik sering ketemu ya, mungkin teman ada yang kelaparan, atau di jalanan ada nampak adik-adik kecil, mereka yang belum makan, kita memberikan apa yang ada pada kita, makanan kepada mereka. Oke, yang keempat adalah orang yang susah. Ketika kita melihat teman kita, mereka lagi kesusahan, nah kita bisa membantu dengan apa yang ada pada kita. Contohnya kita ada uang jajan, kita bantu, kita berikan sedekah kepada mereka. Oke adik-adik, nah sekarang kita udah tahu ya, kepada siapa sih kita memberikan sedekah. Nah setelah itu, ada hal penting yang mau kau tahu. Ketika kita memberi, ada hal-hal yang harus kita ingat. Ada hal-hal yang kita sebagai anak Tuhan ketika memberi sedekah, kita harus ingat ya. Tidak hanya semata-mata memberi. Yang pertama adalah adik-adik, ketika kita memberi sedekah, yang satu nih ingat ya, kalian harus ingat. Yang pertama adalah ketika kita memberikan sedekah, haruslah dengan hati yang ikhlas dan dengan kerelaan hati, tidak bersedih. Ya, jadi ketika kita memberi haruslah dengan hati yang tulus. Jadi kita nggak keberatan, kita memberi dengan senang hati, ya. Dan yang terutama adalah ketika kita memberi dengan senang hati, kita nggak boleh menuntut balasan. Jadi kita nggak boleh memberi, terus kita pikir, kok tadi aku memberikan makanan kepada teman aku dan aku mau supaya dia memberikan makanan lagi kepada saya. Nah, tidak begitu adik-adik. Ketika kita memberi makanan kepada teman-teman, kita enggak meminta balasan lagi. Ketika kita memberi sesuatu harta, mungkin pakaian kepada orang susah, kita enggak minta kembali lagi ya. Ingat, yang pertama adalah memberi dengan ikhlas dan rela hati. Ya, tidak meminta balasan, tidak tuntut apa-apa, tapi benar-benar ikhlas, tulus ya. Nah, yang kedua, ketika kita memberi, kita nggak boleh apa? Ayo, nggak boleh pamer-pamer. Kita nggak boleh sombong-sombongan. Ketika kita memberi di dalam Tuhan, kita harus memberi tanpa ada orang yang tahu. Karena disitulah Tuhan kita yang di surga, dia melihat
ketika kita memberi dengan diam-diam, kita nggak pamer ke orang lain, Tuhan melihat loh. Nah, disitulah Tuhan akan melihat hati kita yang begitu tulus. Ya adik-adik ya. Jadi yang pertama, ketika kita memberi, harus dengan hati yang ikhlas, dengan senang hati, tidak terbeban. Terus yang kedua, ketika memberi, kita nggak boleh pamer-pamer, nggak boleh papa, sama teman-teman kita bilang, hey kamu tahu nggak, tadi aku kasih orang susah loh. Nggak, tak boleh ya adik-adik ya. Jadi hari ini kita udah belajar nih, apa saja yang harus kita perhatikan kita memberi, ya. Kita harus dengan ikhlas dan tidak boleh pamer-pamer. Oke adik-adik. Nah, yang terakhir nih, Koko mau kasih tahu, kenapa sih kita harus memberi? Ada yang tahu nggak nih? Setelah kita udah tahu apa arti memberi sedekah, kita udah tahu kepada siapa kita memberi sedekah, kita sudah tahu sedekah apa sih yang bisa diberikan, dan kita udah tahu nih, ketika memberi sedekah, kita harus perhatikan apa aja. Nah, yang terakhir, Koko mau kasih tahu nih, mantap sekali, luar biasa ya. Nah, apa sih alasan kita harus memberi? Yang pertama, kenapa kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, harus memberi? Yang pertama, karena dengan memberi itu sebagai bukti bahwa kita mengikuti kasih Tuhan. Adik-adik, ada ingat gak nih cerita Tuhan ketika melihat orang lapar, dia memberikan makanan loh. Dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberikan begitu banyak orang kelaparan makan. Nah, itu adalah contoh salah satu Tuhan memberi sedekah, yaitu melalui makanan. Ya adik-adik, jadi kita udah tahu yang pertama, sebagai anak Tuhan, kenapa kita harus memberi? Yaitu, dengan memberi itu ada sebagai bukti atau tanda bahwa kita mengikuti contohnya Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang kedua, yang terakhir. Nah, ketika kita memberi, ingatlah bahwa ketika kita memberi, kita tidak kekurangan. Karena Tuhan akan selalu memberkati kita, bahkan berkali lipat ganda. Ya adik-adik ya, jadi ketika kita memberi, ingatlah, itu adalah yang pertama, sebagai bukti bahwa kita mencontohi Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita memberi, kita nggak akan kekurangan, malahan Tuhan akan berkati kita. Amin adik-adik. Nah, hari ini kita semua sudah belajar nih soal memberi. Nah, ayo kita praktekkan, kita lakukan di lingkungan sekolah kita, di rumah kita, atau di luar rumah, melihat orang susah, kita memberi sedekah kepada mereka. Oke adik-adik, Koko percaya setiap daripada kita pasti bisa melakukannya. Oke, nah sebelum Koko tutup, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kita semua telah belajar ya Tuhan, bagaimana kita harus memberi sedekah kepada orang-orang susah, orang-orang lemah, orang-orang sakit. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kita memberi, kita tidak akan kekurangan, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu memenuhi kita, selalu mencukupi kebutuhan kita tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan, berikan setiap daripada kita hati yang tulus dan ikhlas untuk memberi. Terima kasih Tuhan, hari dalam nama Tuhan Yesus, kita telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Minggu depan kita ikut lagi ya Kids Church. Jangan lupa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.